Baik, kita ketemu lagi di pelatihan Java. Kita sekarang masuk ke bagian statement switch. Kita lihat di sini. Ya, jadi switch itu selaras dengan if gitu ya, hampir sama. Ya. Nah, tapi ada perbandingan, ada perbedaan di mana switch itu hanya untuk membandingkan nilai sama dengan gitu ya. Kalau if itu seringkali bisa lebih kompleks ya. Jadi untuk perbandingan kita menggunakan switch statement ya. Nah, ini adalah contoh kode program untuk membuat switch statement. Perhatikan di sini ya. Jadi switch nilai contohnya ya, switch nilai yang di sini kemudian tanda kurung kurawal buka ini untuk membuat blok program, yaitu blok switch. Nah, caranya adalah case A, jadi nilainya variabel nilai ya, nilai ini sudah didefinisikan di atas mestinya. Nah, sebelumnya harus didefinisikan dulu variabel nilai. Jadi jika nilainya A, maka dia akan mengeksekusi baris program yang di bawahnya ini, di bawah case A. Kemudian jangan lupa diberikan statement break ya untuk setiap case. Harus ada statement break. Kalau nggak ada statement break nanti akan dianggap sama, diteruskan ya. Jadi sudah A terpilih, kemudian B akan terpilih lagi. Bedanya dengan if kemarin, kalau if satu sudah terpenuhi maka else if yang lain tidak dibaca ya, tidak dibaca oleh program. Nah, sementara kalau case ini masih terus dibaca. Contohnya seperti misalnya ini, case C kita tidak sisipkan break ya, karena dianggap C dan D ini sama responnya gitu ya. Jadi misalnya nilainya C ataupun D, maka sistem memberi respon lebih baik mengulang. Nah, maka pernyataannya ditaruh di setelah case D, kemudian tambahkan break di situ. Nah, seperti halnya if, kalau if kemarin kita menggunakan else ya, jika di luar pilihan maka defaultnya else, maka kalau di sini kita gunakan default ya. Pada statement switch, default adalah bila mana pilihan semuanya tidak ada yang sesuai. Ya. Oke, kita coba buka lagi biar lebih jelas. Kita buka di programnya. Sorry. Mana tadi programnya? Ya. Kita buat sebuah file baru, Java class ya. Case statement. Sorry. Switch. Ya, switch statement ya. Kita coba. Seperti biasa, BSVM. Kemudian kita buat variabel nilai sama dengan misalnya kita sebut saja A. Boleh ya, perhatikan cara menulis boleh ya. Jadi nggak perlu saya buat string gitu ya. Nah, nggak perlu saya buat string atau char. Saya buat langsung var nilai sama dengan A. Kalau tanda petik 2 berarti dia string gitu ya. Ingat di pelajaran yang kemarin yang sebelumnya. Kemudian langsung kita buat case A. Ya, nilainya A ya. Sorry. Kita gunakan switch. Switch nilai kurung buka ya. Kemudian case A kita cetak lulus sempurna. Oke lah, A itu sempurna, anggapannya begitu ya. Kemudian kita break. Nah, kemudian case B lulus dengan baik.
Kita sisipkan lagi break. Case C, kita anggap C sama dengan D. Case D, baru kita berikan shout lebih baik mengulang. Kemudian untuk selain itu kita gunakan default. Default, kalau default ini nggak mau dia, shoutnya nggak mau nulis. Anda gagal. Oke. Kita rapikan dulu. Ya. Sekarang coba kita run. Ya. Jadi ini menghasilkan lulus sempurna, gitu ya. Jadi nilainya A, nilainya A, maka dia yang dieksekusi ini. Kalau kita coba C, hasilnya apa? Hasilnya lebih baik mengulang. Ya. Kemudian kenapa ada tulisan Anda gagal di bawah? Ya, karena setelah ini kita nggak berikan break. Nah, gitu ya. Jadi dia nggak berhenti di sini. Nah, makanya itu dia lanjut. Ketika C dan D dia lanjut, defaultnya juga ditulis. Itu yang kenapa ada fungsi break di sini. Ya. Jadi kalau menemukan fungsi break, dia akan keluar langsung ke baris yang keluar dari switch. Oke, gampang ya. Nah itu untuk switch statement. Sekarang kita kembali ke sini. Kembali ke slide. Ya. Nah, selanjutnya ada fungsi yang disebut dengan lambda atau switch lambda. Nah, ini hanya baru tersedia di Java versi 14. Kita kemarin menggunakan Java versi 18 ya, JDK 18. Jadi, sudah bisa menggunakan fungsi lambda. Nah, fungsi lambda ini sama sih sebenarnya dengan switch. Ya, tetapi di sini kita tidak perlu menggunakan kata kunci break. Ya, kalau yang tadi kan harus ada break, begitu break nggak kita tulis maka dia akan salah. Ya. Nah, bagaimana contoh penulisannya? Nah, ini adalah contoh cara menulis fungsi atau switch lambda. Ya, kita perhatikan ini ada tanda min lebih besar atau mudahnya disebut dengan tanda panah gitu aja ya. Nah, ini fungsi switch lambda tanpa perlu ada break di antaranya. Ya, sehingga lebih sederhana dalam pembuatan programnya. Kalau kita lupa memberikan break nggak akan error karena ini nggak ada break untuk switch lambda. Oke, sekarang kita coba kodenya. Kita kembali ke sini. Saya nggak perlu nulis variabel lagi ya, langsung switch nilai ya sama tanda kurung kurawal buka. Kemudian langsung kita case A gitu ya. Kita gunakan tanda lambda. Nah, ini sama juga nih. Oke, terus kemudian kita copy aja lah ya, biar cepet. Nah, ini B. Lulus dengan baik. Ini lebih baik mengulang. Untuk pilihan apa? Pilihan C dan D. C dan kasih koma aja D. Nah, jadi pilihan antara C dan D akan memberikan respon lebih baik mengulang.
Kemudian sama default, gunakan sama begini ya. Ini kalau defaultnya mau. Anda gagal. Kemudian tanda sudah. Nah, ini adalah bentuk singkat atau bentuk lain menggunakan fungsi lambda ya. Perhatikan ini panjang gitu ya, kodenya panjang. Sementara ini cuma 5 baris. Padahal hasilnya harusnya sama. Kita coba ya, kita run. Nah, hasilnya sama ya. Ketika nilainya kita berikan C, maka dua-duanya ini tadi akan membuat hasil lebih baik mengulang. Gitu ya. Nah, ini untuk statement switch. Kita rapikan dengan Shift Alt F. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu menuliskan break lagi, break lagi, break lagi. Seperti tadi kita coba lupa ternyata dia dieksekusi ya baris berikutnya. Nah, sebenarnya apa tujuannya? Ada banyak alternatif penulisan seperti ini. Ya, ini program terbaik itu yang ditulis dengan baris kode yang lebih singkat namun menghasilkan output yang sama. Jadi algoritmanya lebih sederhana tapi hasilnya sama. Dan ini nanti akan berpengaruh kalau kita banyak ya, kode kita sudah banyak meskipun hanya break-break gitu aja ya. Nah, oke. Jadi itu. Jadi lebih mudah ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Nah, di samping fungsi lambda, nah, ada juga cara penulisan yang berbeda dari fungsi lambda, yaitu kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Ya, masukkan ke dalam sebuah variabel. Tujuannya apa? Ya tadi, tujuannya agar penulisan baris kode menjadi lebih kecil. Jadi body programnya nanti kalau di-compile, semakin sedikit karakter yang ditulis di situ, itu semakin kecil ya body programnya. Kalau programnya semakin kecil, itu nanti makan resource memorinya juga semakin kecil ya. Nah, ini kita coba lambda tadi kita masukkan ke dalam variabel. Ya, kalau tadi kita lihat sini, nah ini ada sistem out print learn terus-terusan gitu ya. Ya ini kalau cuma 4. Nah, kalau nanti 10, 15 dan lebih banyak lagi. Nah, misalnya begitu. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan ke dalam variabel dan variabelnya yang akan kita cetak. Ya. Berarti kita membuat sebuah variabel, ya, string, ucapan misalnya, variabelnya ucapan. Boleh ya pendefinisian begini ya. Kalau yang tadi pendefinisian var nilai, ini sama-sama string, tapi cara mendefinisikannya var. Karena kita sudah tahu nilainya, yaitu nilainya C. Ya, langsung didefinisikan, langsung diinisialisasi nilainya. Tapi ini ucapan ini kita belum tahu. Maka kita harus tuliskan tipe data di depannya. Nah, kembali review sambil mengingat-ingat materi yang kemarin, gitu ya. Nah, ini saya copy aja ya. Ini saya copy sama gitu ya, saya copy. Nah, string ucapan, switch nilai, sama switch nilai. Tetapi ini saya hapus. Saya ganti dengan ucapan sama dengan. Gitu ya. Nah, ini juga. Ini juga. Ini juga. Yang belakangnya saya hapus. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa, kita kan mau nyetak hasilnya ya. Berarti di sini kita cetak hasilnya. Ucapan. Nah. Pak, tapi kan tambah ini juga ada nih tambahan. Ya ini karena masih sedikit ya. Nanti kalau panjang, ya ini efisien sekali. Coba kita run nih. Nah, hasilnya sama. Jadi model seperti ini
maupun model seperti ini, dengan memasukkan variabel hasilnya akan sama, yaitu lebih baik mengulang. Nah, oke, sebelum lanjut ini saya buat komentar ya. Biasakan membuat komentar untuk program. Nah, ini misalnya komentarnya adalah fungsi atau statement case switch. Kemudian ini statement lambda. Ini yang terakhir sama ya, tapi dengan variabel. Nah, menggunakan variabel. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Nah, di samping kata kunci lambda tadi, ya, di Java yang versi 14 ke atas itu juga ada kata yield atau kata kunci yield. Nah, yield ini seperti mengembalikan nilai return pada statement switch. Jadi ada nilai yang dikembalikan, gitu ya. Jadi kalau tadi kan kalau yang sebelumnya yang lambda itu kan hanya menulis ya. Tapi kalau ini kita akan kembalikan ke sebuah variabel. Contohnya ini tadi ya, ini kan switch lambda ya tanpa yield. Jadi string ucapan ya, titik koma, terus kemudian variabel ucapannya dimasukkan ke sana. Ini ucapan penugasan ya namanya ya, variabel ucapan, baru ucapannya ditulis. Nah kalau yield itu bentuknya seperti ini. Nah bedanya di mana? Di sini. Ini begitu didefinisikan string ucapan, kemudian langsung ada penugasan atau pengambilan variabel dari switch, nilai switch, gitu ya. Jadi nilainya ini langsung dimasukkan ke variabel ucapan. Tentu ini lebih singkat lagi. Ya urutannya ini menjadi lebih singkat daripada tadi lambda. Ya, sekarang kita coba dulu. Kita kembali ke kodenya. Kita buat di sini yield statement. Ya. Kita sudah punya variabel string ucapan gitu ya. Nah, tapi kita akan mengganti. Nah, misalnya ini ucapan, nggak usah kita definisikan ya. Kenapa kok nggak didefinisikan? Karena ini sudah didefinisikan string di sini. Kalau Anda definisikan lagi nanti error. Karena ini, misalnya ini nanti error. Error karena apa? Variabel ucapan sudah ada, gitu ya. Langsung aja kita tuliskan ucapan. Ucapan, kemudian saya copy aja. Ini sama dengan switch nilai. Langsung saya masukkan di sini aja. Nah, ucapan switch nilai, tapi yang ini saya ganti. Nah, saya ganti dengan yield. Ini diganti dengan titik 2. Nah, gini ya. Nah, format standarnya gini. Saya ganti semua. Variabelnya nggak perlu kita buat lagi karena variabelnya kan di sini di atas, sudah didefinisikan di atas ya. Nih ya. Ucapan sama dengan switch yield. Nah, ini langsung dikembalikan ke ucapan sini. Ya. Ya, perhatikan bedanya kalau ini menggunakan lambda ya, kalau ini menggunakan yield. Jadi ini langsung masuk ke variabel ucapan. Coba kalau kita format. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ucapan sama dengan, ini kurang tanda titik koma. Kenapa kok kurang tanda titik koma? Karena
ini adalah penugasan dalam variabel ucapan. Jadi ini satu statement, ya. Maka setiap pengakhiran statement di Java kita akhiri dengan tanda titik koma, gitu ya. Sekarang kita coba lagi. Harusnya sama. Nah, lebih baik mengulang. Sama nih, lebih baik mengulang lagi karena nilai yang kita ambil adalah nilai ini, nilainya di atas sama nih, nilainya C. Kalau kita kasih B, cara nah, lulus dengan baik. Semuanya sama. Kita hanya untuk menunjukkan perbedaan cara menuliskan beberapa tadi ya, metode switch ya. Ada switch, ada apa namanya lambda, kemudian yang terakhir ini adalah yield. Nah, jelas ya? Jadi udah masuk ke tahapan yield. Sekarang kita kembali ke materi, ke sini. Nah, ada lagi yang disebut dengan ternary operator. Nah, ternary operator adalah bentuk sederhana dari if statement. Kalau kemarin kita belajar if, else, gitu ya. If, then else, nggak pakai then. If, sebuah pernyataan, kemudian else. Ada else, if, gitu ya. Nah, dibuka materi yang if. Nah, sekarang ada yang namanya ternary operator. Ternary operator ini untuk menggantikan if, kemudian else. Jadi ada dua statement, if dan else. Nah, contohnya bagaimana? Ini contoh kode jika kita menggunakan if else secara standar. Buka lagi di statement yang sebelumnya, buka lagi di apa namanya bab yang sebelumnya tentang if. Caranya seperti ini. Nah, kita bisa membuat alternatif penulisan menggunakan ternary operator dengan cara satu baris menjadi hanya satu baris. Cara membacanya bagaimana? Nah, cara membacanya begini. Nah, ini adalah tipe data, ya. Perhatikan ini tipe data. Kemudian ini adalah variabel, variabelnya ucapan, gitu ya. Tipe datanya string, variabelnya ucapan. Kemudian sama dengan ini adalah penugasan. Nah, penugasan ya, bukan sama dengan perbandingan. Ini penugasan. Atau pemberian nilai ke dalam variabel ucapan. Apa yang diberikan, nilai apa yang dimasukkan ke dalam variabel ucapan? Nah, kalau dengan ternary ini begini. Seperti halnya pembanding if gitu ya. If, yang dibandingkan apa? Nilai lebih dari sama dengan 70. Jadi, apakah nilai lebih dari sama dengan 70? Kan gitu ya. Atau if, jika nilai lebih dari sama dengan 70, ini maka. Tanda tanya ini artinya maka. If true, ini if true. Jika ini true. Nah, itu statement true. Kemudian ini coba saya. Nah, selamat Anda lulus. Ini dieksekusi manakala true. Ya. Sementara yang ini maaf Anda gagal, ini dieksekusi manakala false. Nah, ini else. Perhatikan ya. Ini berarti else. Wah. Susah banget ya. Nah, ini bentuk else. Kemudian ini bentuk if. Nah, logikanya begitu. Nah, kemudian eksekusinya adalah nilai selamat Anda lulus jika true, dia akan dimasukkan ke variabel ucapan. Nah, gitu ya. Bandingan, kemudian kalau dia else, dia juga akan dimasukkan ke variabel ucapan.
Nah, nilainya kemudian variabel ucapan dicetak di sini. Ya, jadi alurnya gitu ya. Ini untuk ternary operator. String definisikan dulu variabelnya kalau belum ada. Ingat, kalau belum ada. Kalau sudah didefinisikan sebelumnya, tinggal sebutkan saja variabelnya. Tipe datanya nggak usah. Nah, oke, kita coba kita contoh di programnya. Kita buat ya di sini ternary operator. Oke. Sekarang ini nilai. Oke, kita buat lagi aja var nilai angka. Var nilai angka sama dengan 60. Boleh ya? Nah, menggunakan var nilai angka tanpa menyebutnya tipe data. Ini artinya apa? INT ya. Kemudian ini sudah ada ucapan. Tinggal saya buat aja. Ucapan sama dengan nilai angka lebih dari sama dengan misalnya 70. If ya, if nilai angka sama dengan 70, if true ini ya, if true kita tuliskan selamat Anda lulus. Else ya, apa? Maaf Anda gagal. Ya. Kemudian kita baru cetak ucapan. Nah, jadi cukup menggunakan satu baris untuk menggantikan if else. Coba kita run. Nah, ini tentu jangan dikorelasikan ya, karena ini di atas kan beda. Ini tadi nilainya B ya, misalnya ini B ini 70. A, B itu misalnya 70. Oke, kita run ulang. Ya, selamat Anda lulus. Nilainya 70, kemudian ucapannya saya berikan penugasan ini. Selamat Anda lulus jika nilai angka sama dengan lebih dari sama dengan 70. Kalau di bawah 70 berarti Anda gagal. Nah, ini adalah ternary operator. Oke. Nah, mudah ya. Ya, untuk switch statement saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi untuk materi yang lainnya.